Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita langsung masuk di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan ada bahasan tentang sejarah teknologi plus sejarah tentang kecerdasan buatan. Jadi akan ada dua sebuah sejarah, jadi agak dongeng sedikit. Kenapa saya repot-repot apa ya? Bercerita tentang sejarah teknologi dulu sebelum teknologi kecerdasan buatannya itu. Jadi saya ingin teman-teman itu punya gambaran besarnya. Teknologi ini itu apa dan dari mana asalnya. Oke, kita langsung masuk di teknologi, sejarah teknologi terlebih dahulu ya. Teknologi pertama yang saya mau angkat di materi ini, teknologinya adalah teknologi tentang manusia mempunyai kontrol tentang api. Nah, jadi teknologi pertama yang saya angkat adalah itu. Kenapa api itu penting dalam sebuah teknologi? Jadi dengan adanya api ini merubah kulturnya manusia pada waktu itu. Jadi merubah kultur artinya sosialnya juga ikut berubah. Kalau dulu orang harus berburu hewan, sekarang dengan adanya api orang bisa lebih nomaden, lebih tetap tinggal. Makanan yang dulu hanya dari tumbuh-tumbuhan sekarang sudah bisa konsumsi daging dengan baik. Penyakit tentu jelas berkurang dengan adanya api. Jadi karena kulturnya berubah, makanannya berubah, bisa ada teknologi yang lain, akhirnya tercipta yang lain. Jadi kalau dulu pakai panah, kita nggak bisa merubah sesuatu zat itu kalau nggak dipanaskan. Jadi dengan adanya api kita bisa punya logam. Jadi akhirnya kita punya banyak tools dari logam. Oh, dulu hanya kayu mungkin atau tulang. Dengan adanya api, teknologi itu teknologi ini bisa kemana-mana. Bisa ada teknologi yang lainnya yang bisa muncul. Jadi sampai sekarang pun kita masih tetap manfaatkan teknologi ini. Ketika sudah ada teknologi ini, kita nggak mungkin sudah bergeser. Dengan adanya perubahan teknologi ini, culture berubah, akhirnya pola pikir manusia pun itu berubah. Nah, jadi akhirnya terbentuklah sebuah keadaan sosial yang kuat. Dengan keadaan sosial kuat, orang berinteraksi. Kemudian akhirnya perkembangan ilmu itu bertambah. Kemudian teknologi kedua yang saya mau angkat adalah Anda boleh lihat di sebelah sini. Jadi sebelah sini bukan teknologi tentang pembajakan sawah atau dalam teknologi pertanian, tapi yang saya angkat di sini adalah kemampuan manusia untuk mengontrol hewan, untuk mengendalikan hewan. Jadi itu adalah sebuah teknologi. Kalau dulu nggak bisa. Dengan ada teknologi apa yang bisa dihasilkan? Jadi ini paling terasa ketika di abad pertengahan, di abad kerajaan. Jadi hewan ini kuda terutama ya digunakan sebagai tools untuk perang, tools untuk transportasi, tools untuk komunikasi. Dulu nggak ada komunikasi, nggak ada listrik. Jadi tools yang dipakai orang dulu adalah dengan kuda. Bahkan perkembangan atau kehebatan sebuah kerajaan itu bisa diukur dengan adanya jalan setapak yang dikhususkan untuk komunikasi. Nah, salah satu teknologinya adalah manusia punya kontrol, bisa mengendalikan hewan. Terus bagaimana teknologi ini berkembang? Teknologi ini mungkin sudah tidak bisa kita pakai lagi
sudah nggak relevan kita pakai lagi. Jadi ketika di pertemuan kemarin di minggu pertama saya sudah menjelaskan adanya James Watt punya mesin dengan mesin uapnya. Akhirnya generalnya mesin pakai uap, mesin pakai listrik, apapun itu adalah mesin. Teknologi ini akhirnya berhenti ketika ada mesin muncul. Teknologi mesin ini menggantikan sudah hewan. Semuanya sudah berganti. Jadi teknologi yang dulu sebagai acuan utama perkembangan kerajaan Romawi, Persia, Arab, itu dulu ekspor kuda. Sekarang sudah berhenti teknologi itu, sudah nggak bisa eksis. Beda dengan api, tetap kita akan pakai terus sampai sekarang sampai nanti pastinya. Mesin, bagaimana dengan mesin, teknologi mesin? Tentu tadi kan saya ngomong mesin penggeraknya pakai uap, mesin pakai listrik. Itu pasti saya yakin kedepannya akan tetap seperti itu. Jadi ada teknologi, saya bilang yang mau saya sampaikan adalah ada teknologi yang berhenti, ada teknologi yang tetap berkembang, ada teknologi yang mempunyai landasan untuk teknologi yang lain. Oke, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu penggerak dari mesin ini adalah listrik. Jadi dunia ini berganti kultur akhirnya gara-gara ada penemu bongkar garam karena ditemukannya sebuah listrik. Jadi dengan adanya listrik tadi, semua mesin dialihkan dari yang tadi mungkin digerakkan oleh hewan, uap, karena digantikan oleh listrik. Dan teknologi ini sebagai penopang dari teknologi kita yang kita pelajari sekarang, yaitu kecerdasan buatan. Jadi dengan adanya listrik, akhirnya ada teknologi yang sekarang kita pakai, yaitu digitalisasi. Bukan komputernya, tapi digital. Jadi dengan adanya listrik, akhirnya digital itu muncul. Entah air kabel, entah pakai kabel. Tapi kita sudah punya dunia baru, yaitu dunia digital. Itu nggak mungkin ketika tidak ada listrik. Jadi teknologi listrik ini penopang dari teknologi kedepannya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan sejarah dan berkembangnya AI. Jadi kita tadi berhenti pada teknologi electricity, listrik ya. Jadi teknologi listrik sebagai pendukung nanti penopang dari teknologi kecerdasan buatan ini. Jadi saya ingin agak flashback banyak ke sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah artificial intelligence. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di belakang saya, gambar saya di sini. Ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan tentang kecerdasan buatan. Maksud di dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Jadi orang ini adalah John McCarthy. Jadi ada konversi, jadi dia ikut konversi di Inggris. Jadi kemudian dalam konversi itu dia mencetuskan harus ada nama, yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi semenjak term itu muncul tahun 65 sampai sekarang kita terus menggunakan kata artificial intelligence. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah sebetulnya siapakah penemu dari artificial intelligence atau AI? John McCarthy yang mengidekan nama itu, tapi sebetulnya siapa? Nah, pertanyaan itu yang nanti harus teman-teman ungkapkan di akhir nanti di materi ini. Tugas teman-teman harus punya sebuah pandangan sendiri, siapa menurut teman-teman sebagai orang yang penting dalam artificial intelligence. Oke, kita mundur berarti
artificial intelligence ini identik dengan sebuah komputer. Yaitu siapa yang menciptakan komputer? Anda bisa lihat di belakang Alan Turing. Mungkin teman-teman pernah melihat film The Imitation Game atau Enigma. Jadi ada 2 film yang mengangkat tentang Bapak Alan Turing ini. Jadi Alan Turing di sejarahnya dia menciptakan sebuah general komputer yang pertama kali. Berarti ada komputer yang general, ada. Jadi general komputer pertama kali diciptakan, di-invention oleh Alan Turing. Yang paling terkenal yaitu mesin untuk pemecah kode pemecah kode Enigma, itu untuk perang. Konsep yang dibangun oleh Alan Turing yaitu general komputer bukan tentang kecerdasan buatan, tapi Alan Turing juga punya sebuah paper yang di paper itu disebutkan apakah mesin dapat berpikir. Jadi sebelum adanya kata term artificial intelligence, kata yang digunakan itu apakah mesin dapat berpikir, can machine think. Jadi dalam artikel itu dia punya imajinasi, Alan Turing punya imajinasi bahwa nantinya mesin itu akan dapat berpikir. Jadi di paper itu disebutkan ada sebuah test case yang sampai sekarang digunakan, yang diberi nama Turing test. Sebuah tes yang digunakan untuk melakukan pengujian apakah mesin itu bisa berpikir nggak seperti manusia. Nah, jadi alat tesnya itu cukup sederhana, bisa dilihat di gambar di belakang ini ya. Jadi ada mesin, ada manusia, dan di tengahnya di sini ada operator. Jadi manusia yang sebagai testernya ini tidak langsung berhubungan dengan mesin. Jadi manusianya dihubungkan dengan operator. Di akhir tes, manusia yang jadikan tes ini akan ditanya, apakah Anda berkomunikasi dengan mesin atau dengan manusia? Jadi singkatnya Turing test itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya ini bapak yang di belakang saya ini adalah bapak penemu dari logika fuzzy atau Prof. Lotfi Zadeh. Jadi kalau dulu logika itu hanya ada dibagi dengan logika yang tegas, kalau tidak ini ya yang ini, tapi Bapak Zadeh ini punya sebuah konsep yaitu terdapat logika yang samar. Tentu bukan ini yang bisanya kita kenal. Yang kita kenal adalah fuzzy-nya, teknologi fuzzy. Teknologi fuzzy sering kita lihat di barang-barang elektronik. Ada mesin cuci fuzzy, air conditioner fuzzy, kemudian penanak nasi fuzzy. Jadi dengan adanya fuzzy logic ini kemudian diterapkan pada barang-barang elektronik. Jadi kalau ada barang elektronik yang berbau-bau AI, ada biasanya disebutkan di belakangnya teknologi fuzzy. Jadi dengan Lotfi Zadeh, kemudian ada namanya teknologi fuzzy yang diterapkan di berbagai barang-barang elektronik kita sekarang. Oke. Kemudian gambar berikutnya yang kalian lihat ini adalah Frank Rosenblatt. Apa keistimewaan dari orang ini? Jadi Bapak Frank Rosenblatt menemukan sebuah konsep yang disebut sebagai perseptron. Jadi perseptron itu adalah sebuah teknologi yang sebagai pendukung dari teknologi yang sekarang dipakai, teknologi yang paling atau metode algoritma yang dipakai di berbagai teknologi AI. Jadi perseptron nanti dikembangkan yaitu namanya artificial neural network atau multi layer perceptron. Jadi yang ditemukan
Frank Rosenblatt, yaitu sebuah teori namanya perceptron. Dikembangkan jadi multi layer perceptron yang sekarang kita manfaatkan. Contoh simpelnya adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT itu menggunakan teknologi artificial neural network yang basicnya yaitu adalah perceptron. Nah, kemudian di gambar ada langsung 3 serangkai ini. Jadi 3 orang ini mengembangkan konsep yang ditemukan oleh Rosenblatt. Jadi yang paling kiri Anda ini Bapak ini namanya Goofy Hinton, mantan AI direkturnya dari Google. Kemudian di tengah sama yang di kanan dia punya Facebook, CEO-nya Facebook, CEO tentang artificial intelligence ya. Jadi apa yang ditemukan 3 orang ini? Jadi tadi metodenya sudah saya sebutkan, yaitu multi layer perceptron. Ada yang di tengah, ada namanya recurrent neural network, dan yang sebelah kanan sendiri ini Jan LeCun menemukan CNN. Jadi 3 serangkai ini bertemu, berkomunikasi, membuat sebuah teknologi yang sampai sekarang kita manfaatkan. Jadi teknologi atau metode yang diciptakan oleh 3 orang ini sampai sekarang dikembangkan, dan kita menggunakan, kita memanfaatkan apa yang mereka bangun. Sebelum penutup saya lupa menerangkan, 3 orang ini disebut sebagai bapak deep learning ya. Kalau tadi machine learning, kalau 3 bapak ini namanya bapak deep learning. Jadi teknologi itu yang mereka temukan. Saya pikir sampai di sana aja ya sejarah teknologi kecerdasan buatan. Jadi selain tugas yang tadi saya berikan, yaitu Anda bisa memilih siapa yang Anda pikir punya kontribusi paling besar di kecerdasan buatan. Jadi teman-teman juga bisa menginformasikan ke saya tentang saya mengidikan ini Pak. Saya punya, kenapa orang ini tidak dimasukkan dalam materi. Nah, itu boleh disampaikan. Seperti minggu kemarin, tugas kita, Anda harus bisa bercerita dalam bentuk video, ini nggak sampai 10 menit ya. Kemudian dilengkapi dengan narasi. Oke, di akhir kuliah kita hari ini, kita dari awal tadi kita sudah ngomongin teknologi, histori teknologi, kemudian histori AI. Pertanyaannya, apakah teknologi AI ini hilang atau tetap eksis, atau sebagai penopang teknologi yang lain? Nah, jawaban itu bisa kalian juga sampaikan dalam narasi nantinya dalam tugas. Oke, sekian pertemuan kita di minggu kedua. Kita ketemu di video pembelajaran di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.